Oke, nah sekarang kita masuk di modul pertama. Bahasannya number sense. Think before you calculate. Sebelum kita membahas banyak hal yang seru di numerik, saya coba bahas hal yang paling dasar dulu deh. Apa itu? Yap, bilangan. Di sini saya coba tuliskan bahasannya. Mengenal bilangan. Nah, apa sih itu bilangan? Jadi simpelnya gini. Bilangan itu adalah suatu simbol yang digunakan untuk menyatakan banyaknya objek. Nah, kayak gitu tuh. Atau bisa juga untuk menyatakan suatu nilai tertentu. Nah, kayak gitu deh. Oke? Jadi, secara ringkas, bilangan adalah simbol yang digunakan untuk menyatakan banyaknya objek atau suatu nilai tertentu. Contoh, misal saya sebutkan, saya punya 3 buku. Atau mungkin contoh selanjutnya, hari ini tanggal 25. Apalagi, saya kasih satu contoh lagi. Misal, suhu ruangan ini 21 derajat Celcius. Semua angka yang ada di sini itu disebut bilangan. Jadi gitu ya. Nah, saya tuliskan deh. Semua angka tersebut disebut bilangan. Nah, itu tadi definisi dari bilangan. Jadi bilangan sendiri itu punya banyak jenis. Yang paling sering kita temui itu namanya bilangan real. Bilangan real juga dia punya jenis-jenis. Di sini saya coba tuliskan. Jenis-jenis bilangan real. Bilangan real yang paling kecil ruang lingkupnya itu kita sebut dengan bilangan asli. Bilangan asli itu biasanya kita sebut dengan counting numbers atau bilangan hitung. Itu untuk menyatakan banyaknya objek. Jadi dia dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya, semakin berkembang kebutuhan manusia, semakin berkembang pula jenis bilangan yang digunakan. Contoh, untuk menyatakan kalau kita tidak punya apa-apa. Nah, muncullah angka 0 yang kita sebut dengan bilangan cacah. Bilangan cacah ini melingkupi bilangan asli. Nah, kayak gitu tuh. Terus berkembang lagi. Misal, kalau ada orang punya utang, misal utangnya 10.000, bagaimana caranya menuliskan pakai bilangan? Bagaimana cara menuliskan pakai angka? Ya betul, minus 10.000. Nah, penggunaan bilangan negatif itu masuk dalam ranah atau ruang lingkup bilangan bulat. Nah, kayak gitu tuh. Setelah bilangan bulat, apalagi yang lebih besar? Yang lebih besar itu kita namakan namanya bilangan rasional. Nah, bilangan rasional ada temannya juga, namanya bilangan irasional. Bilangan irasional ini itu adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Jadi dia memiliki bilangan desimal
yang terus-terusan dan tidak memiliki pola. Apa contoh bilangan irasional? Saya coba tampilkan. Set. Nah, gitu. Jadi bilangan irasional itu bisa saya contohkan seperti akar 2, akar 3, pi, ataupun yang lainnya. Karena apa? Karena akar 2, kalau kita desimalkan, itu menjadi 1,414213562 dan seterusnya. Jadi, dia tidak berhenti dan dia tidak memiliki pola. Sama halnya dengan akar 3. Sama halnya dengan pi. Seperti itu. Kalau untuk bilangan asli, cacah, bulat, dan rasional, apa contohnya? Sebenarnya tadi sudah saya sebutkan. Tapi oke deh, di sini saya coba tuliskan kembali. Contoh, bilangan asli. Oke, bilangan asli itu mulai dari angka 1 ya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lanjut, bilangan cacah. Kalau bilangan cacah itu mulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat, ini ada dari sebelah kiri, yaitu titik-titik, minus 3, minus 2, minus 1. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lanjut, bilangan rasional. Nah, kalau bilangan rasional, itu sebenarnya bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, ini masuk semua bilangan rasional. Tapi saya coba tuliskan angka yang berbeda. Misal, 1/2, 0,65, 75%, 0,333, dan seterusnya. Nah, atau saya tuliskan dan lain-lain. Itu termasuk contoh bilangan rasional. Kalau bilangan irasional, nah itu tadi yang saya tuliskan di bawah. Nah, bilangan irasional itu seperti akar 2, akar 3, pi, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya begini nih. Bilangan real itu terbagi dari 2 jenis bilangan, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Kalau teman-teman perhatikan, bilangan rasional dan bilangan irasional itu mempunyai satu akar kata yang sama, yaitu rasio. Apa itu rasio? Rasio adalah perbandingan. Jadi maksudnya gini, bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dibentuk atau dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan A per B, di mana B-nya tidak boleh sama dengan 0. Emangnya kenapa kalau B-nya sama dengan 0? Dia akan membentuk bilangan tak tentu. Nah, kayak gitu deh. Sedangkan bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Bagaimana bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B? Kalau kita desimalkan, pasti desimalnya itu akan terus-terusan. Dan bilangan desimalnya itu tidak memiliki pola. Saya tuliskan ya. Nah, kayak gitu. Desimalnya tidak berhenti dan tidak memiliki pola. Sedangkan kalau dia bilangan rasional, kalau dia mau dinyatakan dalam bentuk bilangan desimal, pasti bilangan desimalnya berhenti. Kalau dia tidak berhenti, harus dipastikan bilangan desimalnya itu memiliki pola. Saya tuliskan begini. Nah, kayak gitu. Oke, Doki.